Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ilham Ainur Rozikin dari kelas PAIJ. Untuk kali ini saya mengambil materi atau pelajaran dari jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, yaitu tentang bab sholat. Kemudian untuk penjelasan atau materi dapat disaksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, yaitu pada pelajaran fikih, yaitu kali ini kita akan bahas tentang bab sholat. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua, silakan dipimpin. Amin. Persiapan berdoa. Doa mulai. Di sini saya beri pertama-tama, yaitu ada sebuah istilah, yaitu masjid. Apa yang kalian ketika dengar masjid itu kalian yang pikirannya apa? Sholat. Nah, sholat. Sebagai seorang muslim, khususnya seorang muslim, yaitu kita semua ini, seorang muslim itu diwajibkan untuk melaksanakan Sholat. Sholat itu ada berapa yang wajib? 5. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semua itu ada berapa jumlahnya? 5. Jumlah rakaatnya? 17. Nah, di sini ketika di masjid itu kan sebelum melaksanakan sholat mesti ada panggilan. Panggilan itu adalah azan. Itu biasanya dilakukan sebelum melaksanakan sholat fardu. Gitu ya. Ada namanya istilah sholat berjamaah. Apakah yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Salah satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum, gitu ya. Terus kemudian ada pengertian tentang makmum, yaitu ada dua. Yang pertama makmum, bukan, makmum masbuk dan makmum muwaffaq. Muwaffaq itu apa? Makmum yang masih diberi kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah. Terus yang kedua makmum masbuk. Masbuk itu apa? Telat dalam artian belum sampai membaca surat Al-Fatihah dan harus mengganti apa? Rakaat yang telah dilewatkan. Contoh, ketika ada seorang makmum telat membaca, imam sudah membaca Al-Fatihah rakaat kedua, terus makmum baru datang. Nah, itu makmum masbuk tersebut harus mengganti rakaat yang tertinggal, yaitu berapa rakaat? 1. Nah, terus Islam. Utama itu Islam.
merdeka berakal sehat, terus orang yang tahu dalam agama Islam, contoh ya paham apa itu tentang sholat, terus tentang agama Islam ya. Terus selanjutnya apa? Itu tadi syarat-syarat untuk menjadi imam. Adapun syarat-syarat menjadi makmum, satu, makmum itu harus mengikuti gerakan imam, terus tidak boleh mendahului imam, terus Islam, terus balik, terus berakal. Seorang perempuan apakah boleh menjadi imam? Jawabannya? Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Kok boleh? Kenapa? Dalam artian, ini boleh dalam artian makmum tersebut harus sama-sama perempuan. Dan kalau makmumnya perempuan, terus imamnya perempuan, nah itu baru boleh. Kecuali kalau makmumnya laki-laki, terus imamnya perempuan, itu tidak boleh. Selagi masih ada laki-laki harus ikut imam yang laki-laki. Itu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya akan memberi dua pertanyaan untuk anak-anak. Silakan yang mau bertanya. Sholat fardu, oke. Jadi pertanyaannya dari dulu bagaimana ya? Bagaimana niatnya sholat fardu? Baik. Di sini saya akan menjawab yaitu niat sholat fardu kalau ketika jadi makmum ditambahi ada makmuman lillahi ta'ala. Ketika imam jadi imam ada imaman lillahi ta'ala. Jadi niatnya ketika jadi makmum usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Ketika jadi imam imaman lillahi ta'ala. Itu ya. Baik, satu lagi. Oke. Banyak kali. Oke. Bagaimana niatnya wudu? Oke, di sini saya jawab. Niat wudu yaitu nawaitul wudu al-raf'il hadasil asghari fardhon. Fardhon lillahi ta'ala. Yuk, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Nawaitul wudu Baik, mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu adapun pengertian sholat. Kata sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti sholat, yang salah satu kosakata dalam bahasa Arab yang berarti doa. Yang menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah berupa ucapan, perkataan, dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Mengenai dengan hal tersebut, adapun syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu Islam, balik, berakal, telah sampai dakwah atau yang melihat atau mendengar, terjaga, suci dari haid dan nifas. Syarat sah sholat, suci dari haid dan nifas, suci badan, pakaian dan tempat, menutup aurat dan menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu. Sedangkan untuk rukun-rukun sholat, yaitu yang pertama niat, berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ruku serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah,
sujud 2 kali serta tumak ninah, duduk di antara 2 sujud serta tumak ninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, membaca salam, dan yang terakhir adalah tertib. Adapun hal-hal yang sunnah dalam sholat yaitu yang pertama, mengangkat tangan setinggi bahu saat takbiratul ihram. Kedua, telapak tangan menghadap ke kiblat. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri serta bersedekap. Kemudian membaca doa iftitah. Kemudian membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Diam sejenak sebelum dan sesudah membaca surat Al-Fatihah. Membaca selain surat Al-Fatihah setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian mengangkat tangan ketika akan rukuk atau saat i'tidal, dan ketika berdiri dari tahiyat awal untuk rakaat ketiga. Kemudian memperhatikan bacaan imam, mengeraskan suara pada 2 rakaat sholat maghrib, isya, dan subuh. Membaca doa ketika rukuk seperti yang diajarkan Rasulullah, yaitu subhanallah wa bihamdih. Kemudian membaca doa ketika i'tidal. Selanjutnya yaitu membaca doa ketika duduk antara 2 sujud. Kemudian membaca doa sebelum salam dan yang terakhir itu. Untuk waktu sholat fardu yaitu yang pertama zuhur 4 rakaat. Waktu mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang sesuai sama panjang dengan bendanya. Kemudian untuk sholat asar 4 rakaat, yaitu waktu mulai bayang-bayang sepanjang badannya sampai terbenam matahari. Dan untuk sholat maghrib yaitu 3 rakaat, waktunya mulai terbenam matahari sampai hilang syafaq merah atau mega merah. Kemudian untuk sholat isya yaitu 4 rakaat, untuk waktunya mulai hilang syafaq atau mega merah sampai terbit fajar shadiq. Yang terakhir yaitu sholat subuh, yang mana dapat 2 rakaat, yang waktunya yaitu mulai sejak terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Baik, mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.